Halo guys, dengan harga sebuah Avanza terbaru guys, kawan-kawan bisa beli. Ini dia. Oke guys, nah ini adalah Innova Reborn ya, tipe G-Matic. Ini speknya guys, dan juga ini harganya ya. Ya jadi ini adalah mobil bekas dengan spek tinggi, tapi kawan-kawan bisa bayar dengan harga sebuah Avanza ya. Sebuah pilihan menarik guys. Nah kita akan bahas dari spek dan juga interior juga dan kondisinya guys. Nah yang pertama pada bagian luar ya. Nah untuk tipe G guys, lampunya masih pakai seperti ini ya, reflektor, bohlam. Tapi ini adalah bahan yang artinya kawan-kawan bisa modif menjadi mungkin pakai proyektor atau dikasih gaya-gaya DRL ya, tinggal pilih. Tapi tipe G sudah ada ini guys, fog lamp dan juga ada sen pada bagian bawah, dan grill sudah chrome, cukup minimalis ya, sehingga tampil cukup cakep, nggak terlalu over chrome ya. Tuh, dan ini kondisi masih bagus sekali ya, dari lampu semuanya masih oke, dan juga pada bagian chrome tidak ada yang belel, sehingga penampilannya masih sangat ganteng sekali guys. Oke, ke bagian samping ini dia tuh ya, bodinya mulus. Oh ya, kelupaan guys, ini pajaknya panjang bulan 7 ya, plat BDKI, platnya adalah plat genap ya, siap pakai, nama dari baru. Nah sekarang ke bagian samping guys, tuh ya, sampingnya bentuknya simple sekali, nggak ada chrome ataupun tidak ada list body ya, simple aja dengan handle warna body, modal tarik, dan kunci masih biasa guys, dan juga ada spion sen. Dan pada bagian pelek single tone ya, simple sekali single tone, peleknya dengan 5 baut ya, ukuran bannya itu adalah 20565 R16, depan pakai rem cakram, dan juga ada logo dual VVT-i guys. Nah untuk kunci kayak gini ya, masih model kunci flip ya, dan sudah ada remote-nya. Oke, dan sekarang kita bahas pada bagian rem belakangnya. Dia pakai rem tromol yang wajar kelasnya. Nah untuk ban semua masih bagus ya, masih layak pakai, masih cakep sekali. Kawan-kawan tinggal beli bensin, tinggal bayar. Oke, sekarang ke bagian belakang guys. Ini dia. Ini adalah bentuk belakang dari Innova Reborn tipe G ya. Lampu seperti ini, biasa semua, dan antena sudah Shoreview, dan juga sudah ada spoiler guys tuh ya, sehingga tampil kekinian. Lampu rem, wiper belakang, dan ada emblem ya, dan juga di bawah ada 2 deflektor atau mata kucing, dan juga ada 2 sensor mundur tuh guys. Ini dia sensor mundurnya. Dan untuk knalpot sudah pakai tailpipe yang rapi lah, sudah pakai stainless steel tuh ya. Nah kita akan cek pada bagian kirinya tuh guys ya, semuanya masih kinclong, lempeng, rapi, sudah ganteng maksimal guys. Jadi kawan-kawan tinggal bawa healing sama keluarga, bawa jalan-jalan, dan bawa mejeng, oke banget. Nah kita akan coba suara mesinnya guys ya. Ini dia, warna hitam mulus, ganteng maksimal, dan ini matic ya guys. Oke. Oke, suara kijang Innova ya, suaranya ngembas, merdu ya. Ini mencirikan mobil dengan torsi besar guys. Nah, kita akan coba cek pada bagian interior ya guys, sebentar. Oke, lanjut guys, sekarang ke bagian interior ya. Nah, ini adalah bagian interior dari kijang Innova Reborn ya guys. Yang pertama pada bagian joknya, ini jok fabric ya, two-tone ya warnanya, warna coklat dan ada warna hitam. Ini adalah jok yang warnanya aman ya guys. Itu warnanya pertama, dia elegan, mewah, tapi juga nggak gampang kotor tuh. Jadi kalau ada yang ngompol pun warnanya aman, nggak kelihatan karena warnanya warna itulah. Nah sekarang kita bagian interior guys, pada bagian dashboardnya ya. Nah ini adalah bentuk dashboard dari Innova Reborn. Oke, yang pertama gini, kita buka kaca ya, kita lagi, jadi ini ada suara mesin, suara luar. Nah kita akan coba cek peredamannya guys. Ini dia, peredamannya bagus sih, cakep. Nah ini adalah bentuk dashboard dari Innova Reborn guys. Memang untuk interiornya bahan simple ya, ini adalah bahan plastik, tapi memang ini image-nya mahal dan juga bahannya tebal guys. Ini bahannya nggak kaleng-kaleng, bahannya bagus sih ya. Itu dia. Dan juga ada door trim seperti ini dengan bahan plastik wajar ya, dan juga ada bahan fabriknya. Dan ini joknya guys, joknya besar dan juga tergolong empuk dan nyaman ya, dan juga suportif. Nah untuk tipe G juga dia AC seperti ini, masih model kompor, tapi ini adalah AC yang sebenarnya paling simple sih.
makainya gampang, nggak ribet ya, dan juga lebih enak gitu, tinggal putar-putar aja, nggak ribet ya. Dan juga sudah ada mode berkendara, eco, dan juga ada power guys. Setirnya seperti ini, 3 spoke, udah ada tombol untuk bagian setir dan tombol ke bagian display. Display masih monokrom yang memang ya kayak gini tipe G. Jadi kalau kawan-kawan pengennya sudah ada nuansa wahnya di interior, di indikatornya, ambil yang tipe V atau Q guys. Memang beda harga lumayan ya. Dan juga untuk setir ya bisa tilt dan teleskopik guys. Ini sangat membantu sekali ya, cakep. Dan ini bahannya adalah bahan empuk sehingga dipegangnya enak ya guys. Dan ini adalah maticnya, matic konvensional yang terkenal badak, awet, kagak ribet, kagak rewel, dan juga murah perbaikannya guys. Dan untuk Innova Reborn itu adalah tarikan belakang mesin 2000 cc 4 silinder bensin guys ya. Oke, tuh, dan sudah ada 2 airbag depan ya. Ini untuk kondisi masih bagus semua ya, dari bagian dashboardnya, joknya masih bersih, cakep ya. Dan ini jok yang paling aman dari kotor. Spion sudah ini guys ya, tapi dia nggak di track, sorry, agak belibet. Dan juga rem tangan seperti ini guys, masih model biasa. Dan di sini ada penyimpanan ya, yang kalau ditutup menjadi armrest. Nah, ini akan mempernyaman kalau kawan-kawan bawa mobil biar nggak pegal guys. Oke, kita ke bagian belakang. Oke guys. Ini adalah jok row kedua dari Innova ya, tuh guys. Nah, ini joknya memang seperti ini. Simple ya, lega sekali, nyaman, dan AC sudah ada di tiap row tuh. Jadi untuk soal dinginnya merata banget ya, dan joknya sudah ada 3 headrest, bisa bertiga di sini, dan juga di jok row belakang bisa bertiga juga. Jadi 3 tambah 3, 6 tambah 2, 8 orang guys. Ya, ini door trimnya masih bagus. Kita akan bahas ruang bagasinya. Oke. Ya, ini adalah ruang bagasi Innova Reborn. Bagasinya gede loh guys. Ini dengan kondisi jok belakang gak dilipat, ini bisa naruh 2 koper medium, atau bahkan bisa 2 koper large ya. Oke sekali. Dan juga ada headrest ini. Ini headrest yang disembunyikan. Tapi kalau dibutuhkan tinggal taruh di sini guys. Tapi dibuka kenapa? Karena ini akan tinggi sekali dan menutupi pengemudi ya. Jadi memang kalau lagi dipakai mendingan taruh sini guys. Lalu untuk joknya ini pelipatannya setengah-setengah, dan dia ke atas ya, sama kayak Fortuner. Oke lah. Nah, jadi kalau untuk kawan-kawan yang memang mencari mobil keluarga, tarikan belakang, apalagi harga bekas stabil, durable banget ya, mesin powerful, ini adalah pilihan oke, dan cepat dikontak mumpung lagi ada barang, karena tinggal atuh guys. Ini Innova Matic, Innova Reborn Matic. Ini adalah mobil keluarga yang sempurna sih guys ya. Bisa pakai pertalit, bentuknya keren, tenaganya enak, nyaman pula, lega, dan tarikan belakang yang artinya kawan-kawan bisa bawa ke daerah yang jalannya nggak bersahabat guys. Ini mobil apa ya? Ini adalah mobil MPV ya, MPV, mobil keluarga lega, tapi dengan ketangguhan SUV seperti Fortuner. Karena memang satu platform guys, satu rangka ya dengan Fortuner, sehingga dia punya ground clearance tinggi, tapi punya kenyamanan yang lebih oke. So, cepat dikontak mumpung masih ada guys. See you.